Siap. Oke. Nah, shalom, selamat sore semuanya. Halo. Jadi Selamat sore. kali ini kami akan mengangkat satu tema, yaitu sebenarnya ini judulnya sih segmen Mari Bicara. Jadi kita bakal bicara apa? Kita bakal bicara soal satu tokoh kurang lebih, yaitu Kalbar, yang begitu mempengaruhi dari before 1919, after 1919, dan ada satu gerakan yang dipelopori oleh beliau, dan itu sangat membawa dampak yang luar biasa pada perkembangan teologi kontemporer khususnya. So nanti ada saya ditemani oleh 3 narasumber yang of course luar biasa, didatangkan dari 3 negara berbeda juga, dan mereka bertiga tentu bakal banyak bicara banyak juga. Sesuai dengan segmen kita yaitu Mari Bicara, mereka bakal banyak menjelaskan juga. Tapi satu hal yang menarik bahwa kami akan mencoba mengkorelasikan, merelevansikan dengan apa sih yang terjadi dengan generasi masa kini, apa hubungannya dengan ketika nanti kita bakal penginjilan kepada Gen Z mungkin khususnya, atau gen-gen selanjutnya khususnya generasi kita. Nah, oke. Siap. Nah, untuk narasumber yang pertama, di sini ada seorang ibu yang luar biasa, biasa juga dipanggil Bunda. Dia adalah orang yang luar biasa. So, Ibu, aku penasaran satu hal nih ketika melihat Ibu, ya bukan soal umur juga ya sebenarnya, punten. Tapi yang terjadi sebelum 1919 deh, karena kan melihat bahwa perkembangan teologi di zaman itu udah ada. Tapi yang buat aku penasaran nih Bu, bahwa sebelum 1919 mengenai perubahan arus teologi, atau mungkin ada pemikiran-pemikiran yang menarik mungkin Bu, yang Ibu dapatkan, yang mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua, apakah ada pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi perubahan teologi sampai di masa kini? Oke, jadi sebelum tahun 1919 ini, teologi ini yang berkembang adalah teologi modern yang sangat dipengaruhi oleh 3 sebab, yaitu diantaranya Renaissance dan zaman pencerahan dan filsafat rasionalisme. Nah, dalam hal ini yang terjadi atau peristiwa yang terjadi ini sebelum tahun 1919 ini. Jadi sebelumnya itu pada tahun 1724 sampai tahun 1804 ini kemampuan rasio manusia ini sangat dalam untuk memahami dunia material ini. Juga dia menyatakan bahwa rasio ini tidak bisa menjangkau hal-hal adikodrati atau transenden seperti permasalahan Allah ternyata yang tertulis dalam Alkitab gitu. Nah, lalu yang kedua itu yang tadi saya katakan ini dalam artian manusia itu harus berpikir sendiri tanpa bergantung pada otoritas dari luar begitu. Yang menolak anugerah dan menggantikannya dengan pemikiran sendiri, dengan cara mereka berpikir untuk berpikir sendiri, kebebasan untuk berpikir sendiri, dan tentunya mereka mempunyai cara pandang sendiri gitu. Dan pengaruhnya pada zaman pencerahan gitu ya, karena ini kita berbicara di zaman sebelum 1919 ya. Yang pertama itu pada masa ini menekankan kebebasan berpikir. Dari kebebasan berpikir ini membawa dampak yang sangat besar terhadap teologi yang berpusat pada manusia daripada berpusat pada aturan Allah. Dan seperti yang terjadi di dalam Taman Eden tentunya ya, yang terdapat di dalam Kejadian 3 pasal 1, Kejadian 3 ayat 5,
Dan dari sini jelas terlihat bahwa kemampuan manusialah yang sangat diandalkan begitu. Yang kita tahu bahwa ketika kejatuhan manusia pertama di mana mereka mengindahkan amanat dari Allah gitu. Ketika si Hawa tidak boleh memakan buah terlarang itu, tetapi dia tidak tanya lagi kepada Allah, dia malah mengikuti aturan gitu yang dibuat oleh iblis begitu. Oke. Berarti gini Bu, saya nangkapnya salah satu tokoh di masa itu yaitu Immanuel Kant ya. Ya. Kalau memang saya nggak salah dengar waktu itu, memang Immanuel Kant pernah menyebutkan mengajarkan bahwa manusia harus berpikir sendiri tanpa bergantung pada otoritas yang ada di luar. Dan dia mengambil contoh serupa dengan godaan setan yang ada di Taman Eden. Tadi Ibu juga udah menyinggung demikian. Nah, menarik banget Bu, boleh saya menyikapinya ya Bu ya, karena pemikiran Kant yaitu menyamakan ide kebebasan dengan godaan setan di Taman Eden. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi sebenarnya Bu, apa yang dimaksud sama Kant nih? Atau mungkin perbandingan apa yang sedang dibuat oleh Kant dengan pemikiran yang bergantung pada otoritas dari luar dengan godaan setan di Taman Eden? Atau mungkin bisa kita tarik implikasi teologisnya di masa kini, bahwa kita melihat bahwa keadaan di masa kini kebebasan berpikir itu sebagai sesuatu yang bisa saja menggoda atau bisa saja ya of course harus dilakukan karena manusia punya kebebasannya sendiri. Apalagi mungkin melihat generasi sekarang yang suka dengan ya udah aku mau mendapatkan informasi ini sendiri, ini tergantung aku, ini keputusan aku. Mungkin Ibu ada tanggapan apa? Oke, jadi mengenai pemikiran sendiri begitu ya. Jadi manusia itu memang dianugerahi oleh akal pikiran kita ya, akal pikiran dari Allah gitu. Dan di dalam Alkitab juga sudah tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu, yang artinya dari akal yang kita miliki yang diberikan Allah kepada kita, kita dapat menggunakan akal itu sesuai dengan kemampuan kita dan untuk perubahan budi yang dalam artian kita bisa berpikir tapi tanpa tidak dibatasi, dan namun kejatuhan manusia tadi sudah memberi contoh bagi kita bahwa ya ketika kita mau berpikir, ketika kita mau melangkah, yang jadi otoritas itu pasti Allah ya kan. Ya, pasti, dan pastinya. sebagai umat percaya pastinya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ya di dalam sini kita di dalam Alkitab itu sebagai pijakan kita untuk melangkah, sebagai pijakan kita untuk mencari solusi, di mana pemikiran kita ingin selalu kita sebagai manusia pasti selalu ingin penasaran begitu kan. Jadi tetapi ingat bahwa Alkitab lah, firman Tuhan lah yang menjadi pijakan kita gitu. Nah, jadi setiap generasi yang sekarang gitu ya, untuk generasi sekarang bahwa yuk mari kita sama-sama mengutamakan otoritas Allah di dalam pemikiran kita untuk mencari solusi dalam berpikir gitu. Nah, karena di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 di sini dikatakan adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di sini jelas dikatakan dalam Alkitab bahwa pemikiran kita tergantung kepada Allah begitu. Bahwa Allah lah yang berotoritas di dalam pemikiran kita, di dalam kehidupan kita begitu. Wow, good banget Bu. Makasih banget. Jadi tadi dari penjelasan rekan kita Bu Ida bahwa menjelaskan tentang bagaimana sih pemikiran Kant
Tapi bagus banget bahwa ternyata Alkitab banyak menjawab soal itu, termasuk Mazmur 119 ayat yang Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 gitu. Paling saya mau meng-highlight apa yang Ibu Ida bilang, bahwa memang betul tanpa firman Allah seseorang itu hidup dalam kegelapan, dan tanpa firman Allah juga seseorang tidak dapat melihat tujuan hidupnya gitu. Jadi memang harus membiarkan diri secara sengaja untuk diajar oleh firman Tuhan dalam segala aspek tentunya, bukan hanya dari aspek tindakan, tapi of course juga pemikiran, bahkan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan kita, biar firman Tuhan atau otoritas dari Allah sendiri yang take control dalam hidupnya kita. Thank you banget Bu Ida, itu hal yang bagus banget. Nah, kalau tadi itu before 1919, nah kita bakal melihat nih selanjutnya after 1919 dan sesudahnya, bahkan sampai masa kini. Dan di sini juga pembicara yang hebat, yaitu Juan Kevin. Dia datang jauh-jauh dari tadi, sudah ada. Oke, Kevin nih. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih Bang Kamagi udah kasih kesempatan untuk podcast sore hari ini ya. Nah, ini memang berkaitan tentu apa yang disampaikan Bu Ida. Jadi sebelum tahun 1919 itu sebagai latar belakang untuk pijakan kita lagi itu untuk melihat mulai dari tahun 1919 sampai ke depannya gitu. Nah, di sini saya melihat dari buku punten ya Bang, Teologi Semesta Kontemporer, tulisan Profesor Dr. Harvey M. Kohn. Nah, saya melihat di sini ada beberapa hal yang menarik tentunya yang berkaitan gitu. Nah, yang pertama itu melihat dulu bahwa tahun 1919 itu pendeta di sebuah gereja kecil di Swiss menulis sebuah tafsiran yang begitu radikal, radikal lingkupnya. Nah, itu sangat, bahkan ada istilah dijelaskan dalam buku ini, bom yang diledakkan di arena permainan para teolog, karena pemikirannya begitu mengguncangkan beberapa pandangan-pandangan teologi pada masa itu. Nah, jadi tokoh tersebut adalah Karlbarth. Nah, maaf, ini bahasa Batak Kejawen ini. Nah, jadi teman-teman, ini menarik. Jadi dia membuat sebuah mencetuskan sebuah teologi yang bisa dikatakan berlawanan, atau bahkan saya menilai sendiri dari tulisan buku ini itu ada hal yang tidak benar juga saya dapati tentunya dari beberapa pandangan dia. Nah, jadi itu mengakibatkan dampak yang ya bisa dikatakan jadi keributan lah gitu ya. Namanya muncul asumsi-asumsi baru tentang teologi. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi Karlbarth ini mengubah pertanyaan-pertanyaan teologis yang diperdebatkan. Ia disebut sebagai teolog terbesar sejak orang sebelumnya itu Schleiermacher. Nah, jadi saya melihat di sini ada beberapa ciri-ciri teologi Barth pasca tahun 1919 setelahnya. Nah, itu yang pertama itu di sini sangat ciri khas ya dituliskan dalam buku ini, pemberontakan terhadap liberalisme. Nah, jadi satu ciri yang mencolok dari ajaran Barth itu adalah pemberontakan terhadap liberalisme. Nah, jadi di sini Barth menolak teologi liberal yang mengukur kebenaran berdasarkan pengalaman dan perasaan manusia. Nah, namun ia tetap mempertahankan metode kritik historis terhadap Alkitab sehingga tidak sepenuhnya kembali ke ortodoksi
konservatif. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, penekanan pada firman Allah. Ini menarik perhatian saya ketika membaca ini. Jadi dia membuat teologi dialektika. Nah, ini yang menjadi ciri khas. Teologi dialektika. Barth memperkenalkan teologi firman Allah, tetapi membedakan Alkitab dari firman Allah. Jadi simpelnya begini teman-teman, Alkitab sama dengan dokumen manusia yang bisa salah. Nah, terus firman Allah itu sebagai pernyataan ilahi yang hanya terjadi ketika Allah berbicara. Nah, jadi ini berarti Alkitab bukanlah firman Allah secara mutlak, melainkan menjadi firman Allah saat diwahyukan. Nah, itu yang mencolok. Terus yang ketiga, Barth mengadopsi metode dialektika ini dari Soren Kierkegaard. Nah, kebenaran teologis selalu paradoks. Misalnya, Allah tersembunyi sekaligus dinyatakan. Jadi pandangannya ini menyatakan bahwa iman adalah loncatan menerima paradoks ini. Misalnya Yesus adalah ya dan tidak dari Allah. Itu beberapa perspektif teologis yang diutarakan oleh Karl Barth yang menarik. Terus jadi tadi di awal saya katakan bahwa teologinya Karl Barth ini bertolakan dengan liberalisme. Itu jadi dia menekankan bahwa manusia itu memerlukan wahyu, tidak hanya sekedar pengalaman, berdasarkan pengalaman saja, rasionya gitu. Nah, dia memerlukan wahyu. Nah, itulah yang membuat hal ini bertentangan dengan liberalisme. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa melihat bahwa menyimpulkan di tahun 1919 ini sebagai titik balik yang kontroversial. Nah, jadi tahun 1919 adalah tahun di mana Karl Barth mengguncang dunia teologi dengan menawarkan jalan tengah antara liberalisme dan ortodoksi. Nah, ini nanti tentu berkaitan dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bang Meli gitu. Jadi warisan Barth juga masih berpengaruh hingga hari ini, terutama dalam teologi yang menekankan pengalaman subjektif atas kebenaran objektif. Nah, jadi saya menarik kesimpulan bahwa dari beberapa pemikiran-pemikiran yang diutarakan oleh Karl Barth ini itu menjadi peringatan terhadap subjektif gitu. Nah, jadi iman Kristen harus berdasar pada kebenaran Alkitab, bukan hanya pengalaman. Karena melihat pemikiran dari Karl Barth ini, ya dia yang paling mengedepankan itu ya bicara tentang pengalaman. Nah, terus selanjutnya kita harus waspada juga terhadap ajaran-ajaran ajaran-ajaran yang mungkin terlihat terkesan baik, tetapi perlu dikritisi lebih baik lagi. Nah, jadi terus ada juga bahaya neo-universalisme. Nah, jadi di sini artinya Injil itu harus diberitakan dengan jelas tanpa kompromi. Karena kalau melihat dari pemikiran-pemikiran ini sudah diobok-obok lah istilahnya bahasa kita sehari-hari, diobok-obok, dan itu bisa memicu nanti mempengaruhi nanti bagaimana orang menyampaikan Injil seperti itu. Nah, jadi saya melihat dari Alkitab
tentu ini juga didukung oleh Alkitab mengatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Nah, pesan ini tetap relevan terutama di era di mana kebenaran sering dianggap relatif. Nah, itulah jadi melalui pemikiran-pemikirannya Calvert ini tentu kita sebagai mahasiswa teologi khususnya harus kritis dalam melihat satu pandangan gitu. Mungkin seperti yang saya katakan, mungkin ya rasanya kayak enak di telinga, tapi itu perlu diperhatikan lagi. Mungkin itu sih yang bisa saya jadi utarakan gitu. bisa saya bilang bahwa dan simpulkan kembali, pemikiran Barth ini sebenarnya lagi mengoreksi bahwa kita itu butuh pewahyuan ya. Sebenarnya kita butuh pewahyuan daripada Tuhan, dan aku percaya, ya kita berempat percaya, kita semua yang di ruangan sini percaya bahwa pewahyuan itu hanya dalam Yesus Kristus, Sang Firman Tuhan yang hidup, yang terdapat dalam Yohanes 1 pasal 1. Of course kita tahu bahwa dia adalah firman Allah yang hidup gitu. Dan saya rasa bahwa ini sangat relevan banget di kehidupan kita di masa kini, khususnya generasi kita, bahwa kita hidup dalam dunia yang butuh pewahyuan dari Tuhan, bukan hanya wacana. Kita butuh iman, dan bukan hanya ide atau rasio kita, tapi kita perlu yang namanya otoritas tadi kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Good banget dari Juan, terima kasih. Nah, satu lagi pembahasan yang gak kalah menarik, bahwa kalau ngomongin tentang tokoh Calvert, maka tidak akan terpisahkan dengan satu gerakan, yaitu neo-ortodoks. Tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Juan. Jadi kalau kita udah lihat tadi apa yang terjadi sebelum 1919, apa yang terjadi sesudah 1919, maka ada satu gerakan yang dipelopori oleh Calvert, yaitu neo-ortodoks. Nah, di sini ada Bang Meli, dia yang akan mencoba sedikit mengulas tentang apa sih sebenarnya gerakan neo-ortodoks ini. Silakan Bang, waktu dan tempat. Oke, terima kasih untuk moderatornya beri kesempatan kepada saya. Terima kasih. Dan di sini saya baca di bab 3, dan di sini tema besarnya adalah neo-ortodoksi. Dan di sini Calvert, seorang teolog ini menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya. Jadi satu-satunya dia adalah sumber penyertaan Allah, seperti itu. Penyertaan Allah. Dan pandangan ini membuat berbeda dengan teolog lainnya yang mengakui adanya penyataan umum seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17 dan Roma pasal 1 ayat yang ke-19 dan 20. Dan di sini yang saya lihat dari neo-ortodoksi ini adalah Barth berpendapat bahwa penyataan umum tidak dapat menjadi sumber pengetahuan tentang Allah. Yang independen dari Yesus Kristus. Ia juga khawatir bahwa pengakuan pernyataan umum dapat mengarahkan pada pengakuan bahwa manusia dapat mengetahui Allah tanpa melalui Yesus Kristus. Dan di sini juga saya melihat dari buku ini bahwa pandangan Barth tentang pernyataan. Jadi di dalam ini pandangan Barth menyatakan bahwa Allah hanya dapat dipahami melalui Yesus Kristus, karena Allah hanya dapat dikenal melalui dirinya sendiri. Jadi di sini juga dikatakan bahwa oleh karena itu Barth menolak gagasan bahwa manusia dapat mengetahui Allah melalui alam atau sejarah tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi berikutnya adalah kritikan terhadap Barth. Jadi mereka kritik. Jadi di sini ada berpendapat bahwa kritikus berpendapat bahwa pandangan Barth tentang penyataan terlalu sempit. Jadi
sempit dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab tentang penyataan umum. Mereka berpendapat bahwa Alkitab memang mengajarkan bahwa Allah dapat dikenal melalui ciptaannya seperti yang tertulis dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-19 dan ayat 20. Dan ini yang di dalam Barth ini dia menekankan Yesus Kristus itu kepada itu adalah satu-satunya yang sumber dari atau sumber penyataan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus Kristus itu adalah satu-satunya penyataan atau penyertaan dalam kehidupan kita. Setiap orang itu hanya satu-satunya itu sumber untuk penyertaan adalah Yesus Kristus. Pernyataan. Ya, Pernyataan. Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin itu yang saya bisa tangkap dari hal ini. Oke, wah bagus banget ya. Tadi Bang Meli udah menjelaskan gerakan neo-ortodoks itu. Tapi bagus juga sebelum saya bertanya, Bang Meli udah menjawab bahwa memang Alkitab mengatakan di Kisah Para Rasul 14 ayat 17 dan Roma 1 ayat 19 sampai yang ke-20. Kenapa dua ayat ini seolah-olah mau mengcounter apa yang menjadi pemikiran Barth? Karena tadi memang Barth menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber penyataan yang sepenuhnya dapat dipercaya untuk mengenal pribadi Allah gitu. Tapi Alkitab itu hanya menjadi saksi yang menunjuk kepada Kristus, tetapi bukan firman Allah itu sendiri secara langsung. Jadi dengan kata lain, Alkitab itu bukan wahyu yang setara dengan Kristus. Padahal yang kita percayai, yang kita pegang sampai sekarang bahwa adalah Alkitab adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mutlak. Memang 2 Timotius 3 ayat 16 juga menjawab demikian, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan sebagainya gitu. Jadi tadi Bang Meli udah bagus banget menyinggung tentang Kisah Para Rasul juga. Di sana dikatakan bahwa memang Paulus menyatakan bahwa Allah memberikan bukti tentang dirinya kepada umat manusia melalui ciptaannya gitu. Jadi ia tidak membiarkan dirinya tanpa saksi dengan memberikan kamu hujan dari langit dan hasil tanah yang subur dan seterusnya. Bahkan di Roma 1 ayat yang 19 sampai 20 Paulus lagi lebih tegas lagi nih. Dia bilang karena apa yang dapat dikenal tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tak tampak dari Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan sifat keilahiannya, dapat dilihat dan dipahami oleh pikiran manusia sejak dunia ini diciptakan melalui apa yang dibuatnya, melalui apa yang dibuat oleh Tuhan dalam kehidupan setiap kita. So, terima kasih untuk 3 narasumber yang hebat. Semua yang di ruangan ini boleh kasih aplaus yang terbaik. Jadi saya rasa dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah dipaparkan juga oleh 3 narasumber kita seharusnya sudah menjawab 3 subtema ini, bahwa 1919 sebelum dan sesudah, dan bagaimana gerakan neo-ortodoks. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, lanjut kelompok berikutnya bersiap diri. Nah, masukan dari saya, kalau nanti kalian misalnya diundang, ada istilah-istilah yang harusnya itu menjadi kata kunci dalam diskusi itu, maka saudara harus mengucapkannya dengan benar ya. Misalnya renaissance gitu ya. Renaissance itu harus diucapkan dengan benar. Lalu kabar itu kata kunci ya kan? Nah, itu kata-kata kunci yang penting ya. Oke, terima kasih. Boleh foto dulu kita kali ya? Boleh foto dulu, Pak. Silakan. Nanti ditunggu ini hasilnya ya. Siap. Salah. Oh,